Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11 MIPA 3. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai pelajaran kimia pada hari ini, silakan dimasukkan terlebih dahulu hal-hal yang tidak berkaitan dengan kimia ke dalam tasnya. Lalu sampah-sampah yang ada di laci, di atas laci ataupun di bawah kolong meja harap dibersihkan dan dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah agar kondisi kelas bisa lebih bersih dan lebih nyaman untuk pembelajaran kimia pada hari ini. Begitu teman-teman. Baik, sudah semua? Oke, sudah ya. Selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya, apakah semuanya hadir hari ini, kelas 11 MIPA 3? Hadir ya, Alhamdulillah. Tetap dijaga semangatnya dan terus hadir dalam kelas ya, teman-teman. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi baru yang masih berkaitan dengan materi asam basa minggu kemarin, yaitu tentang larutan penyangga. Nah, minggu kemarin teman-teman sudah bisa membedakan senyawa yang bersifat asam dan basa, baik dari sifat zatnya, kandungan ion H+ atau OH-nya, dari perhitungan nilai pH-nya, asam basa, serta asam dan basa konjugasinya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, ada yang ingat apa yang dimaksud dengan asam konjugasi dan basa konjugasi, serta apa yang dimaksud dengan asam dan basa itu juga? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Siti. Benar sekali Siti. Asam adalah senyawa yang mengandung mengandung ion H+, dan basa adalah senyawa yang mengandung ion OH-. Lalu, asam yang telah melepaskan atau mendonasikan protonnya disebut sebagai basa konjugasi. Lalu, sedangkan basa yang telah menerima atau menangkap proton dari asam disebut sebagai asam konjugasi. Nah, sekarang teman-teman bisa simak gambar berikut ini. Nah, di gambar sebelah kiri yang teman-teman lihat itu ada garam ya. Ada garam, di sebelah kiri ini ada garam, terus di sebelah kanan ini ada yang bentuknya botol, itu ada larutan asam asetat. Nah, sekarang apa yang teman-teman ketahui dari kedua zat tersebut? Ya, betul sekali Bayu. Natrium asetat adalah garam hasil reaksi asam basa, di mana menggabungkan asam dengan basa, kemudian direaksikan menghasilkan natrium asetat. Sedangkan asam asetat adalah larutan yang membentuk natrium asetat tersebut atau garam tersebut. Nah, ada yang tahu persamaan reaksi pembentukan natrium asetat? Ya, silakan Rizky. Bisa maju ke depan dan tuliskan persamaan reaksinya ya. Oke, terima kasih Rizky. Persamaan reaksi yang ditulis Rizky sudah benar ya teman-teman, yaitu ada CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Atau bisa kita gambarkan juga reaksinya sebagai berikut. Nah, sekarang jika kita lihat dari persamaan reaksi ini, kita tahu bahwa dalam reaksi pembentukan garam natrium asetat dan air memerlukan asam asetat dan natrium hidroksida atau NaOH, di mana asam asetat bertindak sebagai asam lemah dan NaOH atau natrium hidroksida bertindak sebagai basa kuat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan larutan penyangga adalah reaksi asam basa yang menghasilkan garam dan air. Tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan sifat dari larutan penyangga. Lalu yang kedua itu peserta didik dapat membedakan larutan penyangga asam, larutan penyangga basa, dan yang bukan larutan penyangga. Kemudian peserta didik dapat menghitung pH atau pOH dari larutan penyangga. Kemudian yang keempat ada peserta didik dapat menghitung pH,
larutan penyangga dengan menambahkan sedikit asam atau sedikit basa dengan pengenceran. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu peserta didik dapat mengetahui peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, semuanya silakan dibuka buku kimianya pada halaman 150 dan sama-sama disimak materi yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Larutan penyangga atau kita bisa sebut sebagai larutan buffer adalah merupakan larutan yang pH-nya tidak berubah sama sekali jika kita tambahkan air, atau jika kita tambahkan sedikit asam maupun basa, pH-nya pun tidak berubah secara signifikan atau hanya sedikit sekali perubahannya. Atau biasa kita sebut peristiwa ini dengan reaksi penetralan karena hasil reaksi kimianya membentuk garam dan air seperti persamaan reaksi pembentukan natrium asetat tadi. Nah, contoh lainnya misalkan suatu larutan penyangga memiliki pH 5. Nah, terus kita tambahkan air ke dalam larutannya. Pas kita cek pH-nya ternyata masih 5 juga. Nah, berarti peristiwa ini bisa disebut dengan peristiwa larutan penyangga. Contoh lainnya nih, misal kalau ada larutan dengan pH 5, terus kita coba tambahkan asam atau basa. Dan yang akhirnya bikin pH 5 ini itu berubah menjadi misalnya 4,9 ataupun 5,1. Nah, perubahan yang sedikit ini juga disebut dengan larutan penyangga. Karena perubahan pH-nya itu tidak terlalu signifikan. Kayak tidak berubah menjadi 6 atau 7 gitu. Tadi berubahnya itu masih sedikit gitu teman-teman. Nah, ini disebut dengan peristiwa larutan penyangga. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa temukan konsep ini, larutan penyangga ini pada obat tetes mata. Di mana fungsi obat tetes mata ini teman-teman adalah untuk membuat mata kita tetap lembab dalam kadar pH-nya. Sehingga mata kita tidak mudah kering dan dengan obat tetes mata ini bisa membuat menghindari mata kita terjadinya iritasi gitu teman-teman. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah paham ya. Kalau begitu Bapak lanjutkan. Nah, sekarang teman-teman bakal belajar tentang dua jenis sifat dari larutan penyangga. Yang pertama ada larutan penyangga asam, di mana larutan penyangga asam adalah campuran dari asam lemah dengan basa kuat atau campuran dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, asam lemah ini ada macam-macam. Contohnya itu ada CH3COH, ada H2CO3, ada HCN, dan lain-lain. Intinya yang yaitu sifat asamnya lemah. Nah, sedangkan larutan penyangga basa yang kedua adalah campuran dari basa lemah dengan asam kuat atau campuran dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, contoh basa lemah ini ada banyak juga. Salah satunya itu ada NH3, gitu teman-teman. Nah, sampai sifat ini sudah paham semuanya teman-teman? Baik, jika sudah paham, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih kompleksnya, yaitu mengenai rumus perhitungan larutan penyangga asam basa. Nah, untuk rumusnya ini ada dua, yaitu untuk yang larutan penyangga asam dan larutan yang penyangga basa. Nah, untuk rumus larutan penyangga asam itu ada H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam dikali valensi. Sedangkan untuk rumus larutan penyangga basa itu ada OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali valensi. Dengan Ka adalah tetapan ionisasi asam dan Kb adalah tetapan ionisasi basa, gitu teman-teman. Agar teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai rumus larutan penyangga ini, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, misal ada soal 100 ml larutan CH3COH 0,2 molar ditambah dengan 100 ml CH3COO 2 kali Ba 0,1 molar dengan Ka 1 kali 1045. Nah, berapakah nilai pH-nya? Nah, jadi pertama-tama teman-teman harus diminta untuk mencari mol dari si asam lemah ini atau si CH3COH. Maka kita langsung kalikan volume dengan molaritasnya, berarti 100 dikali 0,2 molar. Maka kita dapatkan molnya itu sebanyak 20 milimol untuk CH3COH atau asam lemah. Sedangkan untuk
CH3COO 2 kali Ba ini kan merupakan garam dari pembentukan antara CH3COOH dengan BaOH 2 kali. Nah, maka kita juga sama cari juga molnya, maka didapatkan dari perhitungan 100 dikali 0,1 molar, maka kita dapatkan sebesar 10 milimol. Nah, dikarenakan pada garam CH3COO 2 kali Ba ini terdapat 2 ion CH3COO-, maka milimolnya ini kita kalikan 2, berarti 10 milimol dikali 2. Maka kita dapatkan jumlah mol dari si CH3COO2Ba ini adalah 20 milimol. Nah, dikarenakan ini merupakan larutan penyangga asam, karena terjadi dari pembentukan asam lemah dengan basa kuat, itu teman-teman menghasilkan basa konjugasi CH3COO 2 kali Ba, maka kita masukkan ke rumus larutan penyangga asam, yaitu H+, maksud saya H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam dikali valensi. Kemudian kita masukkan, berarti nilai Ka-nya adalah 1045, terus kita kali 20 milimol per 20 milimol, berarti kita dapatkan nilai H+-nya adalah 1045. Maka untuk pH-nya kita dapatkan nilainya sebesar 5 untuk larutan penyangga ini, gitu teman-teman. Bagaimana? Sudah paham semuanya teman-teman mengenai perhitungannya? Oke, sudah paham ya. Nah, agar lebih paham lagi, selanjutnya agar semakin paham, Bapak akan membentuk kelompok sebanyak 8 kelompok kecil yang masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Lalu Bapak akan bagikan LKPD ini ke masing-masing kelompok gitu teman-teman. Nah, sekarang karena sudah terbentuk kelompoknya, silakan bergabung ke teman-teman kelompoknya masing-masing. Kemudian ini silakan diambil LKPD masing-masing kelompok di depan meja gitu ya teman-teman. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 8 gitu teman-teman. Nah, jadi pada LKPD tersebut itu teman-teman bisa tulis nama lengkap kalian masing-masing, lalu tulis juga nama nomor kelompoknya, nomor kelompok berapa. Kemudian baca instruksi selanjutnya, di mana masing-masing kelompok itu diminta untuk mencari dan menjelaskan satu contoh peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sesuai dengan poin-poin yang telah dijabarkan pada LKPD gitu teman-teman. Nah, dikarenakan ini kita ada 8 kelompok, jadi masing-masing kelompok itu harus beda ya peranan larutan penyangga dalam kehidupannya. Jadi sekarang masing-masing kelompok ditentukan dulu apa peranannya, apa contoh peranannya, kemudian perwakilan dituliskan peranannya di depan papan tulis gitu ya teman-teman, agar tidak ada yang sama gitu teman-teman. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Oke. Baik, karena ini udah semua gitu ya teman-teman, udah ada 8 contoh peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian silakan bisa dimulai diskusinya, dan jangan gaduh gitu ya teman-teman, tetap kondusif dan jangan gaduh. Kemudian untuk diskusinya Bapak berikan waktu selama 5 menit. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan bisa mengangkat tangannya gitu teman-teman. Ya, oke, bagus. Nah, itu sudah rapi. Bagus. Ini untuk kelompok kamu, coba ini poin-poinnya dibuat lebih rapi lagi gitu ya, karena kan nanti teman-teman bakal presentasi di depan kelas gitu ya teman-teman. Oke, dibuat lebih rapi aja ya poin-poinnya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis 5 menit ya, jadi silakan dipresentasikan di depan kelas, ditempel nih, bisa ditempel peta konsepnya ya, peta konsep dari peranan yang teman-teman sudah buat gitu teman-teman. Kemudian silakan teman-teman buka quizisnya dan masukkan kode 012345. Kemudian bisa selanjutnya teman-teman kerjakan evaluasi mengenai materi larutan penyangga yang kita pelajari hari ini gitu teman-teman. Oke, selamat untuk Rizky yang bisa mendapatkan peringkat pertama pada evaluasi larutan penyangga di kuis ini. Kita berikan tepuk tangan semuanya untuk Rizky. Oke, baik. Tidak terasa ya teman-teman, waktu pembelajaran kimia kita hari ini sudah habis, maka Bapak cukupkan pembelajaran kimia kita hari ini. Selanjutnya untuk semuanya diharapkan mengerjakan 4 soal esai yang ada di LKPD gitu teman-teman, untuk penilaian tambahan dari
nilai kuisis yang tadi teman-teman sudah kerjakan gitu teman-teman ya. Kemudian jangan lupa juga untuk dipelajari materi selanjutnya mengenai hidrolisis garam karena masih ada kaitannya gitu teman-teman dengan materi larutan penyedap ini. Gitu ya teman-teman. Nah, maka Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di minggu depan.